Mari kita buka dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dipertemukan kembali lewat Zoom ini. Setiap kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Engkau memelihara kami dalam segala keadaan, bahwa kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan kasih sayang pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kesempatan kami bisa melanjutkan Bible Study kami. Biar di tengah-tengah perbincangan kami, Tuhan hadir dengan roh-Mu dan firman-Mu. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir, yang sudah lama tidak bisa hadir, yang sedang bekerja, yang sedang dalam perjalanan, ataupun mereka malah sedang kurang sehat. Kiranya anugerah Tuhan turun atas mereka, memberkati itu seperti Tuhan memberkati kami juga. Kami serahkan waktu Bible Study ini dari awal hingga usai dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam yang di US, selamat pagi atau selamat siang yang di Indonesia. Ya, hari ini kita tidak akan terlalu membahas detail ayat-ayat. Yang lalu kita sudah banyak mengutip ya dan memakai banyak ayat perjanjian, menelisik perjanjian lama dan perjanjian baru untuk mempunyai sebuah gambaran atau summary untuk kita simpulkan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dalam sebuah diskusi lebih jauh tentang persepuluhan. Tapi ada baiknya di awal ini kita berefleksi dengan sebuah lagu, sebuah nyanyian yang menurut saya cukup unik untuk kita nikmati, dan itu berkaitan juga sebenarnya dengan topik kita, stewardship. Ya, Melvin minta tolong lagunya diputar. Tunggu bentar ya. Tunggu dulu nih, komputernya Lisa lalat ini. Rachel, kamu pakai laptop atau pakai iPad? Pakai iPad aku. Kenapa? Aku kasih linknya, coba bisa kamu ini nggak? Rachel, aku kasih linknya, coba kamu yang share ya.
Di mana linknya? Halo? Ya, aku kirim di WA. Nggak ada suara apa-apa ini. Selamat malam, Pak Pipi. Ini Meli. Selamat malam, Meli. Halo semua, selamat malam. Melvin, play di iPhone aja Melvin, terus di kameranya ke iPhone. Ke laptop. Gimana? Play di iPhone, YouTube-nya, terus kamera Zoom-nya itu hadepin ke iPhone. Jadi Bisa. kita dengar suaranya, kita lihat gambarnya. Bisa. Tunggu dulu ya. Rachel itu di YouTube-nya masih unmute itu. YouTube. YouTube-nya unmute, terus waktu kamu share screen tuh yang kotak 4 di bawah, kotak 2 di bawah itu diklik. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan.
Kamu selalu ngacir duluan, lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. La 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 ululu la la le teteto etetot uwo uwo la 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 ululu la la le teteto etetot uwo uwo. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Kalau enggak namanya Kristen tiruan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Iya. Sudah pernah nonton video ini? Ya, menurut saya, saudara-saudara, lagu ini pesan stewardship-nya sangat kental. Ya, dikemas dengan kreatif, dengan cerdas, tapi juga mendarat sekali, membumi, ya, down to earth, berbicara dalam bahasa yang merakyat sekali, tapi kena, gitu. Ya, itu kesan saya. Entah bagaimana Anda yang mendengarkan. Kristen gadungan, Kristen tempelan, Kristen tiruan, yang seringkali tidak cocok yang kita lakukan dengan yang kita katakan. Ya, sekarang kita masih di topik persepuluhan. Kita akan menjumpai suatu pertanyaan penting, yaitu apakah persepuluhan itu berbeda dengan persembahan lainnya. Jadi ada persepuluhan itu sendiri, terpisah, dan ada persembahan syukur yang lain selain persepuluhan. Nah, kita diskusikan dulu. Bagaimana menurut Anda?
Apakah persepuluhan itu memang harus dibedakan dari persembahan yang lain? Ataukah tidak? Dan apa alasannya? Kita diskusikan dulu. Silakan, siapa yang ingin berpendapat? Sekalian menyambung percakapan Kamis lalu. Ya. Ya, monggo, silakan. Siapa yang ingin bicara? Saya Pak Pipi. Iya, silakan Bu Ana. Kalau saya nggak ingat kan kemarin dibilang yang penting dalam memberi itu kan dengan hati yang mengasihi kan. Jadi kalau menurut saya kalau sudah pokoknya di hati yang mengasihi, semuanya sama dong, asalkan persembahan kita gitu. Nggak persepuluhan dengan persembahan yang lainnya. Tahu saya gitu. Jadi tidak perlu dibedakan. Iya. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Apapun pendapatnya. Boleh saya Pak Pipi? Monggo, silakan Bu Shirley. Bukan kebetulan. Saya dibesarkan dari kecil sampai sekarang as a Catholic. Di Catholic itu kalau menurut yang saya alamin, itu istilahnya kalau perpuluhan, which is seperti yang saya tahu di gereja Kristen, saya tidak perlu menyebut, itu dalam arti kata 10% dari income yang diterima, itulah wujud perpuluhan. Setahu saya, kalau karena saya dibesarkan Katolik, itu tidak seperti itu, Pak Pipi. Seperti dikatakan tadi sama Kak Angki juga mengingat atau melanjutkan dari atau meresume dari pembicaraan sebelumnya terakhir minggu lalu, bahwa semua itu arti perpuluhan atau offering itu sebenarnya atau apapun wujudnya lah yang kita berikan pada gereja itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati kita, sebesar mana hati kita mau, kerelaan hati kita mau memberi. Dan tentu saja tidak hanya pada saat itu saja, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau di kami Katolik itu setiap warga itu mendapatkan kartu, Pak, dari gereja. Of course dikoordinir sama lingkungan. Itu sudah ada kepastian yang harus dibayar, memang betul, tapi mereka tidak pakai istilah perpuluhan. Itu semacam sumbangan wajib, sumbangan tetap. Tapi di situ dituliskan bukan untuk ke gereja, tapi untuk kesejahteraan lingkungan masyarakat Katolik yang ada di ring itu, di wilayah itu. Misalkan saya tinggal di wilayah itu. Tapi sudah ditentukan jumlahnya, tergantung dengan jumlah keluarga yang ada di situ. Misalkan ayah, ibu, dan anak. Wujudnya apa? Nanti bahkan pada waktu kalau ada salah satu anggota keluarga dari kami, dari orang Katolik yang dari lingkungan situ, mengalami suatu musibah, itu dengan uangnya sudah ditentukan setiap bulan dari setiap keluarga yang dikolek, itu yang dipergunakan. Dan kami pun menyadarin bahwa kami harus memberi. Dan kami memberikan dengan sukacita. Karena semua itu pasti one day akan terjadi pada keluarga saya sendiri gitu loh. Which is kita bisa merasakan bagaimana betapa pentingnya itu. Terutama berdasarkan kasih. Kami harus menolong sesama keluarga Katolik di lingkungan kami, di wilayah kami. Jumlahnya cukup banyak. Di samping itu, untuk sumbangan ke gereja, dengan begitu Pak Pipi, kami terdidik dari kecil, mulai dari hal yang sederhana, mulai dari skop yang kecil, lingkungan. Okay. Itu otomatis membentuk saya, dan of course ke anak-anak saya, itu memberikan juga kebiasaan memberi waktu datang ke gereja. Karena itu untuk memberikan sumbangan dalam bentuk skop yang besar. Bukan hanya lingkungan, hanya skop yang kecil, wilayah. Begitu Pak Pipi. Dan itu udah terbiasa memberikan. Dan saya pun tidak pernah, mungkin saya salah ya,
Tapi itu karena saya dibesarkan dalam keluarga Katolik seperti itu, Pak, oleh ayah, papi, mami saya. Jadi nggak ada tuh istilahnya harus 10%. Tidak, itu pun saya tanamkan pada anak-anak saya. Saya selalu bilang, utamakan dalam doa selalu, pakailah Tuhan, saya menjadikan kau jadikan saluran berkat. No matter how much, how big, asal kamu memberikan dengan sukacita. Baik mulai dari kecil, dari orang sekitarnya, kalau ada pembantu atau siapa ditolong, terus lingkungan, keluarga lingkungan Katolik, di mana anak-anak saya tinggal, dan of course ke gereja. Itu dengan secara otomatis akan terus berkesinambungan, Pak Pipi. Itu. Kalau ditanyakan apa bedanya pendapat saya, bedanya apa perpuluhan sama sumbangan, kalau buat saya rada mikir ya, sekarang dengan adanya begini, saya membaca Alkitab, terus ada juga teman-teman dari, ya ada Pak, saya nggak perlu menyebutkan, Kristen ya, Kristen bukan Katolik, Kristen I mean, oh enggak, harus 10%. Itu pernah menjadi suatu perdebatan ya Pak, diskusi, tapi itu sangat membuat saya jadi, it was bothering me. Why do I have to do that? 10%? Ya, kalau saya pas kerja, terus saya belum tidak ada, saya udah pasti dapat income yang pasti, that's fine. Tapi kalau tiba-tiba, kalau tiba-tiba saya ada sesuatu yang urgent, harus saya tolong, apakah tetap harus seperti itu? Karena kalau tidak, kan saya merasa jadi berdosa, Pak Pipi. Kan tidak ada yang sembunyi di depan mata Tuhan. Padahal Tuhan, kalau menurut saya, Tuhan tuh melihat bukan dari jumlah, tapi dari kerelaan kita, sukacita kita, dan kontinuitas. Dan itu tidak terbatas jumlah dan tidak terbatas ruang atau tempat. Correct me if I'm wrong, sorry. It's okay. Thank you untuk sharingnya, Bu Shirley. Interesting mendengar pengalaman itu, terutama dari istilahnya, dari background kekatolikan itu. Ya, thank you. Ada yang ingin berpendapat lainnya? Saya Pak Pipi. Silakan Tante Maya. Saya tahu perpuluhan, tapi saya tidak kenal. Karena saya tidak pernah merasa bahwa diajarkan untuk perpuluhan, Pak Pipi. Jadi begitu saya betul bertemu Tuhan dan menjadi orang Kristen, saya merasa bahwa saya harus, Tuhan sudah begitu mengasihi, saya harus mengembalikan apa yang saya bisa ke Tuhan. Nah, memang kita tergabung di gereja, sehingga persembahan bulanan, ada persembahan mingguan, ada kemudian apabila ada keperluan gereja untuk bantu kemana-mana, saya lihat di mana hati saya ada di situ, saya akan ikut. Tetapi di samping itu juga, menurut saya itu adalah antara saya yang mengerti rumah tangga saya dan penghasilan di rumah saya dengan Tuhan. Sehingga ada yang gereja tidak tahu, tapi saya tahu persis bahwa ada kebutuhan di rumah, kebutuhan untuk bantu pembantu, kebutuhan untuk kenalan yang dalam kesulitan. Dan kemudian seperti COVID kemarin, saya tahu sekali bahwa banyak orang-orang yang tidak bekerja, harus di rumah saja, mungkin makan juga sulit. Sehingga itu harus dari hati kita. Saya merasa sekali bahwa kita harus bantu apabila kita bisa. Itu menurut saya, Pak Pipi, gitu loh. Sehingga masalah hitungan itu sejauh masih bisa, is okay gitu loh menurut saya. Sebab berkat Tuhan tidak ada selesainya, tidak ada habisnya. Gitu. Iya. Iya, terima kasih Tante Maya. Ya, ini kalau toh ini bukan yang penting ya, tapi kalau toh mau ngomong tentang background gereja, Bu Shirley, kalau yang ini tadi GKI. Iya, betul. Kalau Tante Maya ini GKI. Ya. Oke, silakan. Ya, kita tidak membawa nama gereja. Ya, kita diskusikan ini dengan hati, saudara-saudara, topik ini. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke. Jadi, saudara-saudara, kembali kepada pemisahan tadi, ya.
Sebenarnya kalau dipikir, pemisahan itu kan dibuat atas dasar pengertian persepuluhan sebagai keharusan tersendiri. Keharusan menyisihkan 10% dari penghasilan, dan itu wajib. Mirip pengertian pajak lalu. Ya. Pemisahan itu dibuat kalau orang punya pemahaman seketat itu. Ya. Lalu kalau selebihnya, kalau memberikan persembahan syukur, ya terserah jumlahnya, tapi pokoknya di luar yang persepuluhan tadi. Ya. Jadi ada orang-orang Kristen ya yang benar-benar menerapkan ini. Saya tahu itu. Ya. Dan untuk itu saya tetap angkat topi. Ya. Saya salut penasehat keuangan yang pernah saya kutip yang lalu pendapatnya, yaitu Dave Ramsey. Ya. Dave Ramsey itu terbilang orang yang melaksanakan ini. Jadi dia membedakan antara persepuluhan, tithing, dengan persembahan, offering. Jadi dia membedakan. Jadi tithing itu ya yang 10% itu. Ya, sedangkan selebihnya, sisanya, itu adalah offering. Dan itu harus dibedakan menurut dia. Saya tahu banyak orang-orang Kristen yang melakukan seperti itu, atau setidaknya berusaha melakukan seperti itu. Di sini saya tidak berniat untuk menghakimi siapa-siapa. Ya. Saya hanya ingin mengangkat ke permukaan bahwa ada orang Kristen yang melakukan itu, ada yang tidak. Gitu, ya. Ada yang punya pendapat yang berbeda, dan mungkin yang berpendapat berbeda termasuk saya juga, ya. Karena menurut saya itu tergantung pengertian kita tentang persepuluhan tadi. Berdasarkan pembahasan sejauh ini, kalau Anda mengikuti pembahasan stewardship saya mulai dari 1 sampai dengan 5, berdasarkan pembahasan itu, di mana perjanjian baru, atau boleh dibilang Tuhan Yesus sendiri, itu mengutamakan hati dan esensi dari tindakan memberikan persembahan kepada Allah. Tuhan Yesus tidak concern pada wujud prosentasenya, ya, tetapi lebih kepada hati si pemberi dan esensi dari pemberian itu. Nah, menurut saya, memang saya memandang pemisahan itu tadi tidak perlu. Ya. Pemisahan antara tithing dan offering itu tidak perlu seketat itu. Ya. Semua persembahan orang Kristen adalah pemberian dari hati yang mengasihi dan bersyukur kepada Allah. Semua persembahan itu berangkat dari situ. Itu sebuah pemberian dari hati yang mengasihi Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Ya, ini sudah saya katakan dalam pembahasan-pembahasan yang lalu. Dan yang paling penting kita ingat prinsipnya, yaitu Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Namun Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Anda tidak mungkin mengasihi Tuhan tanpa memberikan persembahan. Nah, itu prinsip yang paling penting. Ya, kasih kepada Tuhan. Kalau orang punya kasih kepada Tuhan, dengan sendirinya dia akan memberikan persembahan. Nah,
kalau toh harus dibedakan secara praktikal, kita perlu membedakan, maka yang dibedakan adalah antara persembahan yang reguler dengan persembahan yang insidental. Ya, menurut saya bukan dibedakan antara persepuluhan dengan persembahan syukur lainnya, tetapi yang perlu secara praktikal kita bedakan itu adalah persembahan yang reguler dengan persembahan yang insidental. Ada persembahan yang rutin, berkala, tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman sebelumnya yang bicara. Ada persembahan yang pada saat tertentu atau kebutuhan tertentu saja, insidental. Tetapi kedua-duanya sama-sama persembahan dari hati yang bersyukur dan diberikan dengan sukacita. Bedanya cuma itu menurut saya, reguler dan insidental. Tapi saya melanjutkan dulu. Mungkin persembahan insidental kita ngerti. Ya, sesekali ketika hati tergerak, ketika ada kebutuhan tertentu, ya, kita memberikan sesuatu persembahan insidental. Tetapi pertanyaannya, mengapa mesti ada persembahan reguler? Ya. Kok sepertinya ada paksaan? Ya. Tadi Bu Shirley cerita tentang persembahan kering di lingkungan warga Katolik. Toh ada kewajiban secara rutin. Ya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa harus rutin? Ya. Persembahan kok rutin? Ada orang yang berargumentasi seperti itu. Ya. Kok sepertinya dipaksa? Kok harus continue? Harus rutin? Nah, kalau begitu apa bedanya dengan persepuluhan gaya lama itu? Ya. Toh orang diharuskan, diwajibkan. Nah, jujur saudara-saudara, banyak orang Kristen itu tidak memberi rutin. Harus diakui itu. Alasannya adalah tidak ada keharusan. Kita kan memberi dengan hati. Dan mereka bersembunyi di balik pengertian persembahan dari hati. Tidak ada kewajiban. Dan ujung-ujungnya adalah tidak memberi. Itu yang dulu di awal saya sebut sebagai ekstrim kedua. Ya. Ada ekstrim satu, yaitu orang yang mengharuskan persepuluhan itu ketat sekali. Dan ada ekstrim dua, ada yang membebaskan sama sekali. Dan kemudian tidak ada kewajiban apa-apa, tetapi seringkali ekstrim-ekstrim ini ujungnya sama, yaitu tidak memberi. Yang satu tidak memberi karena terlalu membebani, yang ekstrim dua tidak memberi karena tidak ada dorongan apa-apa. Ya. Nah, tidak ada komitmen untuk memberi. Atau kalau toh memberi, ya asal memberi. Asal-asalan. Sesuka hati, dengan hati kok. Ya. Memberikan, kalau lirik lagunya Bobby Fabian, memberikan recehan kepada Tuhan. Ya. Yang disebut disindir dalam lagu itu sebagai memberi sembarangan kepada Tuhan. Lalu diolok dengan kata mikir. Ya. Menjadi judul lagunya mikir.
Ya. Oke, ayo kita mikir, gitu ya, supaya sama Tuhan jangan sembarangan, ya, istilahnya tadi. Ya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dunia sekuler saja, masih banyak orang-orang yang menganjurkan untuk selain kita itu spending, kita itu saving, dan kita itu investing, kita juga perlu sharing. Ya. Secara dalam dunia sekuler, di dalam memanage keuangan, di samping spending, saving, dan investing, orang perlu sharing. Banyak coach di bidang finansial menganjurkan uang itu harus ada yang dibagikan, di-share, supaya tetap mengalir. Karena itulah naturnya uang menurut mereka. Dan menurut saya itu mengandung kebenaran. Ya. Kalau mau keuangan kita sehat, harus ada yang disalurkan sebagai pemberian atau share istilahnya. Ya, di dalam dunia sekuler nggak pakai istilah persembahan, ya, pakainya adalah share. Itu dalam dunia sekuler. Apalagi kita yang adalah orang Kristen yang paham artinya stewardship. Jika kita ini menerimanya berkat Tuhan itu secara kontinu, maka kita pun mempersembahkannya secara kontinu pula. Itu adil, bukan? Ya. Itu prinsip yang sesuai esensi yang Tuhan Yesus ajarkan. Salah satunya adalah keadilan. Masa kalau kita menerima rutin mau, tetapi memberi rutin tidak mau? Ya. Jadi sebenarnya sederhana, mengapa kita juga memberi secara reguler? Karena kita juga menerima secara reguler. Mengapa kalau kita menerima secara rutin tidak pernah protes? Tapi kalau disuruh memberi rutin, kok protes? It is not fair. Istilahnya seperti itu. Ya. Jadi artinya, saudara-saudara, sebenarnya seperti saya katakan, sharing atau memberi kepada persembahan kepada Tuhan, sebetulnya itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak butuh uang kita. Dia itu yang empunya langit dan bumi. Tidak butuh uang kita. Kalau Tuhan itu mengajar kita untuk memberi secara reguler, itu untuk kepentingan kita sendiri. Sebab dengan membiasakan diri memberi persembahan secara reguler, sebenarnya kita pun ditolong untuk terus menyadari bahwa kita ini dititipi saja harta. Kita bukan si empunya. We are not the owner. We are just the managers. Itu prinsip stewardship, bukan? Ya. Oleh sebab itu ketika kita bicara tentang persembahan, ketika kita bicara tentang persepuluhan, apapunlah istilahnya, saya tidak pernah melepaskannya dalam konteks stewardship. Sebab kebiasaan memberikan persembahan
itu melatih sensitivitas kita akan status kita di dunia ini sebagai steward. Soal kemana persembahan reguler itu disalurkan, itu juga sudah saya singgung di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Alternatifnya bisa pertama ke gereja, di mana kita menerima pelayanan rohani, home church. Lalu yang kedua, kita salurkan kepada pelayanan rohani atau pelayanan kemanusiaan yang dilakukan di luar home church kita. Bisa ke gereja lain yang lemah, gereja kecil, bisa kepada pelayanan-pelayanan rohani di desa-desa, bisa pada pelayanan kemanusiaan, tidak harus gereja, ya. Bisa disalurkan kepada tadi Bu Maya ada menyinggung tentang pembantu, ya, yang membutuhkan, ya, ART yang sedang kesusahan, atau kepada kenalan atau sesama yang kita kenal dan sebagainya, ya. Nah, yang penting semuanya itu dengan kesadaran kita mau payback. Ya. Karena apa? Karena kita sudah lebih dulu menerima. Kita memberi dengan belas kasih. Karena kita sudah menerima belas kasih itu lebih dulu. Prinsip belas kasihan. Ya. Dan kemudian jangan lupa, yang ketiga, esensinya, prinsipnya adalah kesetiaan. Nah, disinilah rutinitas itu berakar, bukan? Ya. Mengapa persembahan itu perlu reguler? Karena persembahan yang reguler itu mengekspresikan kasih yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, orang kalau melakukan sesuatu rutin, itu dia faithful di situ, gitu. Ya, dan itu yang Tuhan baca. Ya, Tuhan tidak baca jumlahnya berapa, memang enggak. Anda memberikan persembahan reguler setiap bulan jumlahnya kecil, no problem buat Tuhan. Ya. Tetapi Anda memberikan itu dengan setia, maka kesetiaan itu matters bagi Tuhan. Ya. Karena itu adalah pemberian dari hati. Ketika kemampuan Anda meningkat, Anda diberkati lebih, Anda meningkatkan persembahan itu. Anda meningkatkan jumlah persembahan itu. Itu bagian dari ekspresi cinta juga. Tidak soal itu berapa persen, tidak perlu menjadi kewajiban yang membebani, ya. Tetapi Anda dengan bijaksana bisa mengaturnya sendiri secara kreatif antara yang rutin dengan yang insidental. Anda yang tahu rumah tangga Anda, gitu ya, istilahnya Tante Maya tadi, Anda yang tahu rumah keuangan Anda berapa. Ya, Anda tahu kemampuan Anda berapa. Ya. Berilah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita, tidak merasa terbeban, tapi juga di lain sisi jangan merasa tidak memberi, seperti orang tidak memberi. Ya. Orang kalau memberi receh, itu merasa memberi, enggak? Enggak, sebetulnya. Ya. Orang memberi receh itu dalam arti tertentu, bisa dalam arti tertentu membuang. Karena ini ngerepoti receh ini. Jadi diberikan sebagai recehan, itu sebenarnya sama dengan membuang. Itu bukan memberi. Ya. Jadi memang tidak perlu ditekankan kewajibannya. Ya. Tetapi hati ini tahu. Hati ini tahu. Kalau kita memberi dengan pantas, hati kita tahu. Ya. Tapi sekali lagi,
semua orang sendiri-sendiri, karena semua orang situasinya juga sendiri-sendiri, ya, kebutuhannya sendiri-sendiri, kemampuannya sendiri-sendiri. Saya tidak pernah mau mengajak kita melakukan penghakiman terhadap orang atas dasar persembahannya, ya. Karena persembahan semua orang itu berpulang kepada hubungannya dengan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan. PA ini hanya panduan saja untuk melihat panoramanya, baik secara biblical maupun di dalam praktikal kenyataan. Ya. Selanjutnya Anda serap sendiri. Saya tidak mau memaksakan apa-apa di sini. Saya juga tidak memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan seperti ini tepatnya. Saya hanya mengajak Anda meningkatkan kasih Anda kepada Tuhan, dan kasih Anda kepada Tuhan itu salah satu wujudnya adalah Anda memberi persembahan. Tapi memberi persembahan itu bagaimana praktisnya, jumlahnya, pelaksanaannya, kemana alamatnya, dan sebagainya, berpulang kepada Anda sendiri. Oke? Itu yang ingin saya kemukakan dalam PA Stewardship ini. Yang sampai saat ini sudah sampai di titik kita bicara tentang perpuluhan. Cukup banyak ya topik ini kita bicarakan, karena memang topik ini sering menjadi seperti saya bilang, sering menjadi perdebatan. Ya. Hanya menurut saya adalah kita jangan terlalu sering atau terlalu banyak memperdebatkannya. Ya. Kalau cuma diperdebatkan saja tidak ada gunanya. Gitu, ya. Jadi yang paling penting adalah ujungnya adalah kita menjadi steward yang bertanggung jawab, memberi kepada Tuhan tidak sembarangan, ya, tetapi memberi dengan sukacita, tidak usah punya beban apa-apa, dan tidak usah dipaksa oleh siapapun, termasuk dipaksa Tuhan, karena Tuhan tidak pernah maksa, juga termasuk dipaksa pendeta, karena pendeta juga tidak boleh maksa, termasuk saya. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini malam ini. Ada yang ingin melanjutkan sedikit dengan pertanyaan atau tambahan? Monggo.